Video kali ini kita akan membahas tentang Kruskal-Wallis. Ya, Kruskal-Wallis salah satu teknik statistik yang tergolong dalam statistik non-parametrik. Kruskal-Wallis kita pakai apabila kita memiliki lebih dari dua kelompok. Ya, lebih dari dua kelompok dengan kelompok yang independen atau yang tidak ada hubungannya. Jadi ini merupakan alternatif lain dari one-way ANOVA independent. Bedanya ketika ANOVA kita menggunakan skala interval rasio, di Kruskal-Wallis kita menggunakan skala ordinal. Artinya harus kita ranking. Jadi ada kebutuhan untuk meranking di sini. Jika perhitungan Kruskal-Wallis menunjukkan hasil yang signifikan, artinya paling sedikit ada satu sampel yang berbeda dari yang lainnya. Ya, di sini saya bicara tentang sampel ya. Saya tidak bicara tentang populasi. Beda dengan statistik parametrik. Bagaimana hasil perhitungan ini tidak dapat, bagaimanapun hasil perhitungan ini tidak dapat mengidentifikasikan mana kelompok yang paling berbeda. Jadi di Kruskal-Wallis kita cuma hanya mau melihat apakah ada perbedaan atau tidak. Selanjutnya, yang mana yang berbeda kita tidak tahu. Nah, untuk mengidentifikasi perbedaan itu letaknya di mana, secara teori dikatakan silahkan menggunakan teknik Mann-Whitney. Jadi kalau kita punya lebih dari dua kelompok, kita lakukan uji Kruskal-Wallis, hasilnya signifikan, ya artinya paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda, ada satu kelompok sampel yang berbeda. Yang mana yang berbeda kita tidak tahu. Jadi harus kita cari, kita identifikasikan dengan Mann-Whitney. Secara teori dikatakan begitu, ya. Tapi memang beruntung kemajuan IT sudah lebih berkembang lebih baik. Dengan bantuan software, dengan bantuan aplikasi, kita dapat menggunakan software untuk mengidentifikasinya, ya, tanpa menggunakan Mann-Whitney. Artinya tanpa kita menghitung satu-satu dengan Mann-Whitney begitu. Hipotesis, tidak ada perbedaan ranking yang signifikan antar kelompok. Ini kalau kita asumsikan ada 3 kelompok. Hipotesis alternatif, paling sedikit ada satu kelompok ranking yang berbeda. Jadi paling sedikit ada satu yang berbeda secara signifikan. Di Kruskal-Wallis, kita terikat dengan formula ini, formula Kruskal-Wallis. Jadi Kruskal-Wallis ini menggunakan notasi H, jadi lambangnya H. Kalau Mann-Whitney U. Ya. H sama dengan 12 per N. N besar ini berarti jumlah total sampel. Kalau kita punya 3 kelompok, berarti ini jumlah dari 3 kelompok. N besar kali N tambah 1 dikurung. Sigma RI kuadrat. Ya, kalau kelompoknya ada 3, berarti kita jumlahkan ada 3 kelompok. R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat. RI ini adalah ranking. NI berarti kalau N1, N-nya kelompok 1, N2 banyaknya anggota kelompok 2, ya, maksudnya N1 tadi banyaknya anggota kelompok 1, dan seterusnya kalau sampai 3, ya. Terus dikurang 3 kali N tambah 1. Ini formulanya. Rumus Kruskal-Wallis, ya. Ini keterangannya ya. Nih.
R1 total ranking, N ini adalah banyaknya sampel di masing-masing kelompok. N1 untuk kelompok 1, N2 untuk kelompok 2, N3 untuk kelompok 3. Nilai H ini, nilai Kruskal-Wallis, akan kita bandingkan dengan tabel kritik atau yang kita sebut dengan nama tabelnya Kruskal-Wallis. Ya, tabel Kruskal-Wallis ada di tabel B6. Nah, di sini untuk tabel ini kita perlu memperhatikan nilai N pada masing-masing kelompok. Jadi N1, N2, N3 kita harus perhatikan, lalu banyak kelompok K itu ya, ini alfa maksudnya, dan nilai alfa level. Biasanya kita pakai 5%. Apabila K dan N dari masing-masing kelompok ini lebih besar, tidak ditemui di tabel, berarti kita asumsikan atau kita masukkan dia pada golongan sampel besar. Sampel besar ini N lebih besar dari 20, N besarnya. Nah, kalau N besar ini lebih besar dari 20, kita gunakan tabel chi-square. Ya, tabel chi-square ada di buku, ya, ini termasuk di B2. Kalau tadi B6, sekarang B2. Jadi sampel kecil kita bandingkan dengan tabelnya Kruskal-Wallis. Kalau sampel besar, secara teori dikatakan kita bandingkan dengan chi-square. Kenapa saya katakan secara teori? Karena kalau sampel besar, ya selama ini ya kalau sampel besar belum pernah juga kita mengeluarkan ujian atau kalian dites, kalian diberikan sampel besar terus disuruh hitung manual seperti itu belum pernah. Ya, kalau sampelnya besar biasanya kita menggunakan bantuan software. Jadi nanti kita akan coba ya mungkin hari ini aja ya kita coba menjalankan software JASP. Kita gunakan aja data yang ada. Makanya tadi saya katakan secara teori ya kita gunakan chi-square. Oke. Nah, bagaimana cara melihat dia signifikan atau tidak? Jika nilai H statistik atau H yang kita hitung lebih besar daripada nilai kritik yang ada di tabel B6, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, jadi terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Atau paling sedikit ada satu kelompok sampel yang berbeda secara signifikan. Demikian sebaliknya, kalau nilai H yang kita hitung lebih kecil dari skor yang ada di tabel, maka H0 gagal ditolak. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok sampel. Kalau tidak terdapat perbedaan yang signifikan, ya sudah selesai, ditinggalkan saja. Tetapi kalau dia signifikan atau H0 ditolak, maka kita wajib mencari tahu kelompok mana yang signifikan atau kelompok mana yang berbeda dari kelompok yang lainnya. Nah, untuk uji post hoc, ya, jadi kalau kita melakukan uji man-witness sepasang-sepasang itu kita sebenarnya di Kruskal-Wallis ini kita sedang melakukan uji post hoc. Ya, kalau kita punya 3 kelompok sampel, ya kita punya 3 kelompok sampel, lalu kita lakukan uji post hoc dengan man-witness, maka berarti kita melakukan berapa kali man-witness itu? 3 kali man-witness. Ya, kita melakukan 3 kali man-witness. Kalau kita tetap menggunakan alpha level 5% untuk uji post hoc ini, notabene kita menggunakan man-witness, kita tetap menggunakan alpha 5%, maka kita akan meningkatkan type 1 error secara eksponensial, ya. Dulu kita sudah pernah menghitung
Ya, berapa kenaikannya? Ya, di buku ada di halaman 105 di buku Corder. Ketika dia memiliki 3 kelompok, kalau kalian tetap menggunakan alpha level 5%, maka ternyata type 1 error-nya meningkat menjadi 14%. Ya. Nah, untuk menghindari hal ini, ya peningkatan type 1 error, maka ada satu ahli statistik namanya Bonferroni, dia menawarkan formula ini. Alpha levelnya kita adjust. Jadi kita tidak pakai 5% lagi, tapi kita pakai formula alpha per K. Alpha ini ya 5% yang biasa kita pakai. K ini adalah banyaknya kelompok. Sehingga nilai alfa untuk Bonferroni untuk uji post hoc yang kita lakukan adalah 0,0167. Ya, kita ingat-ingat angka ini ya, nanti akan kita pakai. Nah, kita lihat contoh soal. Ini untuk sampel kecil dulu ya. Seorang peneliti sedang mempelajari interaksi sosial pada sekelompok remaja. Peneliti membagi beberapa remaja tersebut ke dalam 3 kelompok berdasarkan level interaksi sosialnya. Jadi dilakukan assessment gitu untuk menentukan level interaksi sosial. Level interaksi sosial itu dia bagi 3, yaitu low, medium, and high. Jadi levelnya ada 3. Jadi dia punya partisipan, sekelompok partisipan, ya ini saya lupa ini berapa totalnya semuanya, misalkan lah sembarang ya, misalkan 15 orang gitu partisipannya. Ya udah 15 partisipan itu semuanya diberikan assessment. Ya semacam diisi, diminta mengisi kuesioner begitu ya, alat ukur. Kemudian dari alat ukur itu si peneliti menentukan si A masuk yang low, si B masuk yang medium, atau yang si C masuk high, dan seterusnya. Jadi dikumpulkan, lalu si peneliti yang menentukan, ya si partisipan tidak perlu tahu dia masuk kelompok low, medium, and high, dia nggak perlu tahu. Ya, kemudian baru kita mau melihat apakah ada perbedaan level interaksi ini antara low, medium, and high ya yang dia lakukan ini berbeda atau tidak gitu. Ya, kita lihat ya hipotesisnya. Tidak ada perbedaan self confidence yang signifikan antar ketiga kelompok level sosial interaksi ya. Hipotesis alternatifnya paling sedikit ada 1 ya. Paling sedikit ada 1 kelompok yang berbeda. Ya, cukup ditulis sesingkat itu saja ya, seperti yang saya katakan. Paling sedikit ada 1 kelompok yang berbeda. Oke. Kita memakai alpha level 5%. Nah, kita uji dengan Kruskal-Wallis. Kenapa? Karena kelompoknya independen. Ya. Tidak ada hubungannya antara kelompok yang low, yang medium, and high. Dan kita akan menggunakan skala ordinal. Ini datanya. Ini original data. Ya, original data. Ini partisipan di ranking. Ya, ketika di ranking sama dengan Mann-Whitney, ya, seluruh data itu kita gabungkan. Kemudian kita ranking. Nah, di sini kita harus hati-hati memang ada yang namanya ties. Ya, ini datanya berulang. Kita harus hati-hati di sini. Ada yang seperti ini. Apa ini ada 1 dari medium, ada dari satu dari medium, 1 dari high. Kita nggak perhatikan sumbernya dari mana.
Yang penting adalah ada data yang berulang. Ya. Ketika ada data yang berulang, kita tidak bisa langsung menemukan nilai H tadi, nilai Kruskal-Wallis. Nilai Kruskal-Wallis itu harus dilakukan koreksi. Ya, ntar kita lihat. Ini cuman ada sepasang ya yang berulang gitu. Ya. Setelah ini tadi kita ranking, kita gabung, kita ranking, terus kita kembalikan lagi. Ini kelompok yang high, medium, and low. Ini partisipannya ada 17 ternyata ya. Ini yang medium nih tadi, 10, 12, 13,5, dan seterusnya. Ini rankingnya ya. Apa gunanya kita kelompokkan lagi, kita kembalikan kepada kelompoknya. Karena kita butuh yang namanya jumlah ranking pada kelompok 1, jumlah ranking pada kelompok 2, jumlah ranking pada kelompok 3. Jadi angka-angka ini harus kita jumlahkan nantinya. Karena rumus untuk mencari H tadi ada yang namanya R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat gitu ya. Nah ini. Kelompok yang high, rankingnya kita jumlahkan, kita dapat nih 83,5. Banyak partisipan yang high ada 6. Kelompok yang medium, jumlah rankingnya 40,5. Banyak partisipannya 5. Kelompok yang low, total rankingnya 29. Banyak anggota kelompoknya ada 6. Ya, kita ingat ini adalah kelompok yang independen. Jadi sangat memungkinkan setiap kelompok jumlahnya tidak sama. Nah, ini kita masukkan ke formula. Kita lihat. N besar ini adalah banyaknya partisipan. Ya, banyak partisipan, sini ada 17. Ini adalah R1. Jumlah ranking kelompok 1. Ini jumlah ranking kelompok yang kedua. Ini jumlah ranking kelompok yang ketiga. Tadi urutannya high, medium, low. Ya, ini membernya. Member yang high ada 6. Member yang medium ada 5. Member yang low ada 6. Kurang 3 kali. Ini angka 3 memang rumus ya, bukan karena dia 3 kelompok. Kalau kelompoknya 10, di sini juga tetap angka 3. Kali 17 tambah 1. 17 ini adalah totalnya. 6 tambah 5 tambah 6. Ya, saya kira cukup simpel harusnya formula ini. Kita udah terbiasa menggunakan sigma notasi kayak gini, notasi sigma ini ketika kita belajar hitungan ANOVA. Ya, lalu selanjutnya ya dengan bantuan kalkulator kita dapat nilai H ini. Tadi saya katakan apabila dia ada ties atau ada data, ada ranking yang sama, ya, kita tidak bisa langsung menggunakan nilai H ini. Kita harus melakukan yang namanya koreksi. Ya, kita lihat. Nah, ini kita harus cari dulu faktor koreksinya. Ini notasinya CH, koreksi H. Ya. 1 kurang sigma T pangkat 3 kurang T. T ini ties-nya. Ties-nya tadi cuma ada 2. Ya, cuma ada 2 tadi, yaitu nah ini 13,5, 13,5. Ada 2. Jadi bukan angka 2 ya, bukan ranking 2, bukan. Ada 2 buah yang ties. Jadi sini 2. Ya, 2
sorry. Sini 2 pangkat 3 kurang 2. Jadi T-nya 2. Kemudian kita hitung, ya 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, berarti 8. 8 kurang 2, ya kita bagi dengan ini. Tinggal kita hitung di kalkulator. Nah, jadi nilai H yang bisa kita pakai atau yang kita bandingkan dengan tabel adalah nilai yang sudah kita koreksi. Ini tadi namanya kan faktor koreksi. Nah, berapa nilai yang kita koreksi itu? Kita gunakan formula ini. Nilai koreksi H itu adalah nilai H yang original tadi, kita bagikan dengan faktor koreksinya. Kita dapat 9,94. Ya, jadi 9,94 ini adalah nilai yang harus kita bandingkan dengan nilai H pada tabel. Ya, ini yang harus kita bandingkan nanti. Oke. Sebelum saya lanjut membanding-bandingkan, saya mau jelaskan dulu tentang faktor tentang ties ini. Saya tahu masih banyak yang bingung, ya. Tadi kan ties-nya cuma ada 2 yang sama, ya. Jadi kita kan tidak tergantung pada dia ranking berapa, tidak, tapi ties-nya ada berapa gitu kan. Nah, di sini kita lihat. Ties-nya yang 3, sorry, sebentar saya rapikan dulu sini. Oke. Yang 3 ini ada 2. 5 ada 3. 7 ada 3 umpamanya. Lalu ada banyak lagi yang lainnya. Kita nggak peduli. Ketika kita mau mencari faktor koreksi, yang kita lihat adalah yang kembar atau yang sama itu ada berapa banyak. Jadi dalam kasus seperti ini, ya, umpamanya N besarnya 20 ya, umpama. Jadi cara kita mencari faktor koreksinya adalah 1 kurang. Ini kita bagi, nanti bagi 20. Kok bagi 20, maaf. Bagi 20 pangkat 3 kurang 20 gitu ya. Nih, jumlah dari. Sekarang nih, yang 3 ini kan berarti N-nya 2. Berarti 2 pangkat 3 kurang 2. Tambah, karena kan sigma ya. Sekarang kalau 5, 5-nya ada 3. Berarti 3 pangkat 3 kurang 3. 7-nya ada 3. Tambah. Tambah 3 pangkat 3 kurang 3. Dan seterusnya kalau ada ties yang lain. Kalau nggak ada ya udah berarti stop sampai sini ya. Kita tinggal hitung ini. Dua pangkat 3 8 kurang 2 6. 3 pangkat 3 27 kurang 3 24. Ya, silahkan kita hitung pakai kalkulator. Ini tadi saya cuma contoh saja. Ya, semoga dapat dipahami ya yang ini. Nah, saya kembali ke contoh yang tadi. Contoh yang tadi setelah kita koreksi nilai H-nya, berarti kita nggak boleh pakai nilai original kan ya, karena ada ties. Jadi kita koreksi, kita dapat 9,94. Inilah yang kita bandingkan dengan nilai tabel. Silahkan pelajari cara lihat tabel. Nah, ternyata kalau kita lihat tabel, nilai tabelnya adalah 5,76. Silahkan nanti tolong dicek ya. 5,76. Karena nilai yang kita hitung ini, nilai statistik dari Kruskal-Wallis, lebih besar daripada nilai tabel, maka H0-nya ditolak.
H0 ditolak, berarti paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Nah, kelompok mana yang berbeda itu yang mau kita lihat selanjutnya dengan menggunakan Mann-Whitney. Secara teori seperti itu. Tetapi di sini saya tidak akan melakukan Mann-Whitney. Saya akan mencoba mendemonstrasikannya dengan menggunakan aplikasi JASP. Oke, baik. Di sini saya sudah buka aplikasi JASP. Saya akan mendemokan, ya. Tolong diperhatikan baik-baik karena saya tidak akan capture lagi satu-satu. Saya asumsikan kalian sudah lebih paham karena kita sudah pernah menggunakan aplikasi ini. Ya, saya buka datanya, saya ambil. Datanya sudah saya simpan. Saya akan gunakan yang data kecil ini dulu. Ya, ingat dulu saya sudah pernah mendemokan di kelas cara kita membuat data ini. Yang pertama kita masukkan ke Excel, ya. Kemudian ketika kita save, kita tidak meng-save menggunakan Excel, tapi kita menggunakan CSV, ya, comma delimited. Jadi extensionnya CSV. Ini saya sudah pakai. Sudah saya simpan dan saya masukkan datanya, data yang berasal dari buku. Nah, kita coba demokan. Apa yang harus kita lihat? Kita semuanya harus paham bahwa ketika kita merunning data atau ketika kita menyusun laporan, kita harus selalu menyusun data deskriptif. Jadi saya akan mulai dengan menunjukkan data deskriptif. Ya, deskriptif. Saya klik deskriptif. Ini skor, ini variabelnya. Kita splitnya dengan interaksi sebenarnya, ya. Saya masukkan nih interaksi. Cuman kita harus hati-hati. Yang ditayangkan sekarang di sini ini masih salah. Kenapa salah? Ingat, kita sekarang sedang membahas tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik menggunakan ranking. Ya, ranking atau skala ordinal, sentral tendensinya berbeda dengan skala interval rasio. Kalau interval rasio menggunakan mean dan standar deviasi. Sementara untuk kita, untuk skala ordinal, ya, ini saya klik ya, ada statistik sini, saya klik. Kita menggunakan median. Jadi mean-nya ini saya unklik, saya klik median. Kemudian untuk dispersinya, dispersi ini keberagamannya, ragamnya, kita tidak boleh menggunakan standar deviasi, tapi kita gunakan range. Minimum dan maksimum nggak apa-apa, tetap kita klik, ya kita biarkan saja. Ya, baik juga kita tetap mengklik ini, kenapa? Untuk check and recheck. Ya, kita mau cek data kita udah benar apa belum. Ini yang high ada 6, yang low ada 6, medium ada 5. Nggak ada yang missing, ini mediannya di tengah-tengahnya. Ya. Range ini adalah data maksimum kurang minimum. Ya. Kemudian setelah ini data deskriptif. Nah, sekarang karena kita ke Kruskal-Wallis ini datanya lebih dari 3 kelompok, ya, ini 3 kelompok, termasuk dalam kelompok ANOVA. Jadi saya klik ANOVA. Klik ANOVA di sini, ya.
kita tidak sedang membahas ANOVA sebenarnya ya, tapi dia di JASM ini, di Kruskal-Wallis ini kan alternatif dari ANOVA, jadi dia diletakkan di sini. Nah, kita tinggal cari nih di paling bawah, ini ada namanya non-parametrik. Ya, saya klik non-parametrik. Oh, sorry. Saya lupa memasukkan datanya tadi. Skor ini dependent variabelnya, interaksi ini fixed factor namanya. Ya. Ini ANOVA-nya lagi loading, ya. Kita tidak melihat itu. Ini Kruskal-Wallis. Interaksi ini saya masukkan ke dalam. Nah, ini keluar nilai Kruskal-Wallisnya. Ini angka apa? Angka yang kita hitung susah payah tadi. Apa saya katakan susah payah? Ini saya tayangkan. Ini yang sudah dikoreksi tadi di Kruskal-Wallis ini langsung keluar. Di Kruskal-Wallis di aplikasi JASM ini langsung keluar ini, ya. Lalu jadi ada dua cara ya, kembali ya. Setiap ada output, ini ada dua cara membaca output. Yang pertama, kita lihat nilai statistik ini, kita bandingkan dengan tabel. Tentu saja tabel Kruskal-Wallis. Yang kedua, kita lihat nilai signifikansinya. Tadi kita gunakan alpha level 5%. Nah, ini nilai P signifikansinya kurang dari 5%, berarti H0-nya ditolak. Jadi, paling sedikit ada satu kelompok yang berbeda. Nah, kelompok mana yang berbeda? Ini yang mau kita cari tahu. Ya. Sebentar ya, saya cek ini PPT saya ini. Nah, yang ini tadi ini sudah saya rekam di PPT supaya nanti kalian bisa lihat. Yang saya belum rekam nih yang berikutnya nih. Berikutnya ini post hoc, ini dia. Jadi ketika ada satu kelompok yang berbeda, kita kan harus mencari, mengidentifikasi yang mana yang berbeda. Secara teori dikatakan gunakanlah Mann-Whitney. Ya. Di sini kita bisa melakukan uji post hoc ya dengan interaksi ini saya masukkan. Tapi kita menggunakan bukan yang standar ini, tapi kita menggunakan yang ini DUN. Kemudian ini ada correction. Correction ini kita menggunakan, jadi kita nggak pakai 2K, CV, nggak pakai ya. Kita pakainya Bonferroni. Ya, jadi kita lihat nih Bonferroni. Nih. Post hoc-nya DUN, kita lihat yang Bonferroni ya. Saya kembali ke slide. Tadi kita sudah menghitung nilai P, nilai alpha level Bonferroni ini ya. Untuk uji post hoc ya, supaya tidak terjadi type 1 error ini meningkat secara eksponensial dari 5% jadi 14% ya, karena ada 3 kelompok, maka kita menggunakan alpha level Bonferroni. Rule-nya seperti ini tadi. Kalau dia 3 kelompok, 5% itu kita bagi 3. Kita dapat angka 0,0167. Jadi dia signifikan atau tidak, patokan kita ini. Apakah dia lebih kecil dari ini atau tidak? Ya, sama-sama kita ingat ya, 0,0167. Ini. Kita lihat Bonferroni yang mana yang lebih kecil dari 0,0167. Ya, tentu saja yang ini ya. Nih. Sebentar pennya. Oke. Nih yang ini nih. Jadi kalau gitu yang signifikan itu yang high and low.
Yang berbeda secara signifikan adalah kelompok high dan kelompok low. Ini perbedaannya. Ya, jadi yang berbeda ini ya. Kemudian, jadi ini uji posoknya ya, sesimpel ini ketika kita menggunakan software ini. Terus ada lagi yang dapat saya tunjukkan kepada kalian, yaitu saya bisa melakukan descriptive plot untuk melihat uji perbedaan tadi. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari uji post hoc. Ya, kita gambar. Ini interaksinya saya gambar, saya masukkan saja ke, saya blok dulu, masukkan ke horizontal axis. Nah, ini muncul. Saya clear dulu ya nih. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Ini high, ini low, ini medium ya. Jelas di sini yang high di atas ini medium di sini ya. Perbedaannya jauh. Low dengan medium perbedaannya dekat. Artinya yang mau saya katakan adalah gambar atau plot ini mendukung hasil tadi yang mengatakan bahwa high and low ini berbeda secara signifikan. Karena inilah yang letaknya ujung-ujung gitu. Ya. Ini yang dapat saya jelaskan untuk data sampel kecil. Semoga jelas ya. Oke, ini untuk yang dun ini sebentar saya print screen saja. Sebentar, saya masukkan ke PPT ya supaya kalian bisa lihat nanti. Ini tadi memang ini saya masukkan aja ke sini nih. Nanti kalian bisa lihatlah sendiri ya. Sebenarnya bisa kalian lakukan sendiri juga. Oke. Nah, kemudian ini tadi kan untuk data kecil. Di buku kasih dua contoh, sampel besar dan sampel kecil. Ya. Saya mau mencoba mendemokan juga yang sampel besar. Kebetulan datanya memang udah saya siapkan. Ya, ini saya close saja kali ya. Nggak usah saya simpan dah. Saya buka lagi JAS-nya. Kalian bisa lihat apa yang saya lakukan ketika merunning JAS. Ya, sengaja saya demokan ulang. Saya open dari sini. Datanya ada di laptop saya, ada di komputer di bagian non-par. Tadi Kruskal-Wallis kecil nih yang besar sekarang. Saya open. Ini dia ya, datanya ada di buku. Ada di buku, ini saya lagi buka buku, saya juga sudah lupa halamannya. Ini nih, ada di halaman 113, sebelumnya lagi nih. 111 ya, data ini saya ambil dari buku halaman 111. Ya, ini. Nah, kita coba lakukan seperti tadi, kita ulang ya supaya terbiasa. Jadi ini data besar. Pertama kita lihat deskriptif. Ya, skornya sebagai variabel. Kalau kita nggak split, dia muncul aja nih semuanya. Ada 63 ya. Kalau kita split, dia bagi atas high, low, and medium. Tapi ingat bahwa ini adalah data ordinal. Jadi kita tidak boleh pakai mean standar deviasi. Ya, mean dan standar deviasi tidak ada meaning-nya, tidak ada maknanya untuk data ordinal. Jadi kita harus gunakan median dan range. Ya, inilah sentral tendensinya. Ini yang kita pelajari di Stardust dulu. Ya, ini
high ada 20, low ada 20, medium ada 23. Kemudian kita lanjutkan dengan ANOVA. Kita pilih ANOVA yang di atas ini. Kita masukkan dulu datanya, data ANOVA-nya. Ini. Tapi kita nggak baca yang ini ya. Oh, nanti kita boleh nih sebenarnya yang signifikan tadi, kalau dia signifikan, kita bisa hitung effect size. Tapi cuman effect size ini kan kalau sampel besar ya kan, baru kita hitung effect size-nya. Kalau sampel kecil kalian mau hitung effect size-nya sebenarnya bisa nih ditambahkan di sini nih, ya cari effect size. Ini tadi kita baru sampai di sini. Lalu kita langsung ke non-parametrik di bagian bawah. Interaction-nya, ya, interaksinya saya masukkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini nilai statistiknya 1,054. Ya, kalian lihat data sepanjang itu di buku, dia hitung itu ada di halaman 115 ya. Ini ada koreksinya juga. Dan kita kalau menggunakan software seperti ini, kita sudah langsung mendapatkan hasilnya yang sudah terkoreksi. Jadi 1,054 ini. Nah, kemudian hasil inilah yang kita bandingkan dengan tabel Kruskal-Wallis. Ya, lalu kita bisa lihat nilai P ini. Ternyata nilai P ini lebih besar dari 5%. Artinya apa? Gagal ditolak. Gagal ditolak, jadi tidak signifikan. Karena tidak signifikan, ya kita stop sampai sini. Kita tidak perlu melakukan uji post hoc. Karena ternyata 3 kelompok sampel ini tidak ada yang berbeda secara signifikan gitu. Jadi sama saja. Jadi nggak ada gunanya. Kita nggak perlu lagi cari post hoc gitu. Ya. Saya kira cara menggunakan software ini cukup simple, ya cukup simple. Kalian bisa lakukan sendiri. Datanya ada di buku, ya tinggal di input. Dan saya sudah memperagakan semuanya di sini. Jauh memang lebih mudah ketika kita memasukkan data, kemudian kita tinggal baca di sini daripada kita hitung satu-satu. Apalagi kalau ada ties, ya. Begitu ada ties, berarti harus kita koreksi. Ya. Oke. Ya, saya kira cukup sampai di sini penjelasan saya untuk materi Kruskal-Wallis. Ya, semoga dapat dipahami. Nanti kalau ada yang belum jelas, ya silahkan tanyakan di kelas. Terima kasih. Tetap belajar, ya. Semoga nanti lulus semuanya. Semangat terus.